Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya dan semangat terus belajarnya walaupun via daring dalam jaringan. Gak apa-apa. Yang penting semoga materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan semoga kalian dapat paham dengan materi yang akan Bu Ulfi sampaikan hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran fiqih tentang apa? Nih, tentang sholat duha. Apa sih sholat duha itu? Kapan waktu sholatnya? Kira-kira kalau kita sholat duha tuh kita dapat pahala apa? Nah, untuk mengetahui itu semua, disimak ya video pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya kita baca doa dulu ya. Ista'idu du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, buku fikihnya sudah disiapkan. Kita buka bukunya halaman berapa ya? Kan pada minggu lalu, Senin lalu kita udah belajar tentang sholat Jumat. Nah, laki-laki udah pada sholat Jumat belum? Udah membiasakan setiap Jumat tuh sholat Jumat belum? Kalau belum, dibiasakan ya sholat Jumatnya. Supaya nanti ketika sudah balik, sudah dewasa, akan terbiasa gitu. Gak berat ngelakuinnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sholat duha. Ada di halaman 122. Sudah dibuka bukunya halaman 122. Nah, di antara kalian ada yang udah untuk membiasakan sholat duha belum? Oke, untuk yang sudah terbiasa melaksanakan sholat duha, alhamdulillah. Kalau belum, nanti belajar ya untuk membiasakannya. Nah, apa sih kira-kira sholat duha itu? Sholat ayah, ada yang tahu nggak apa itu sholat duha? Nih, bisa dibaca ya. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim ketika waktu duha. Kapan ya ketika waktu duha tuh? Waktu duha tuh kapan Bu Guru? Kapan ya? Nah, waktu duha itu adalah ketika matahari mulai naik sekitar berapa ya? Nih, lihat di buku sekitar kurang lebih naik 7 hasta. Kalau dari jamnya sekitar jam 7 pagian. Itu waktu duha sampai waktunya itu sebelum zuhur, itu waktu duha. Nah, berapa rakaat sholat duha itu? Jadi jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk melaksanakan sholat duha itu melaksanakannya adalah 8 rakaat maksimal ya, minimalnya 2 rakaat, minimalnya 2 rakaat, tapi kadang Nabi itu ngerjain kadang 4, kadang 8 gitu. Terus pokoknya minimal 2, terus boleh 4, boleh 6, maksimal 8. Minimal 2, boleh 4, boleh 6, maksimal 8 gitu. Nah, terus ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, hadisnya dari Ummu Hani, an Ummi Hani binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fathi sholat subhat duha thamaniya raka'atin yusallimu min kulli raka'atain. Itu hadisnya. Nah, terus Bu, apa hukumnya? Hukum sholat duha itu apa? Terus syarat sahnya sholat duha itu apa? Oke, kita lanjut ya. Jadi
hukum melaksanakan sholat duha itu adalah sunnah. Nah, ada yang tahu apa itu sunnah? Ayo kita pikir dulu, apa ya itu sunnah? Definisi sunnah. Iya, pintar. Jadi sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa gitu. Itu pengertian dari sunnah. Kan kalau wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kalau sunnah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sholat duha itu hukumnya sunnah. Kalau kita ngerjain sholat duha, maka kita akan mendapat pahala. Tapi kalau misalkan kita ninggalin sholat duha, ya tidak apa-apa gitu. Artinya kita nggak dapat pahala apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa gitu. Nah terus yang kedua adalah syarat sahnya sholat duha. Apa aja sih syarat sahnya sholat duha tuh? Nah, jadi syarat sahnya sholat duha itu sama seperti sholat pada umumnya. Ini Pak ya, apa namanya, pada Ibu Tipo. Syarat sholat duha sama seperti sholat pada umumnya, kayak sholat yang wajib tuh fardu yang dari subuh sampai Aisyah. Sama. Apa diantaranya? Yaitu suci dari hadas besar atau kecil, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Ini syarat sahnya sholat duha. Kalau misalkan kita sholat nih, sholat apa aja, kita nggak nutup aurat, maka sholatnya nggak sah gitu. Karena menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat gitu. Kalau kita terus kita sholat nih, terus di badan kita masih ada hadas besar atau hadas kecil, itu juga sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena suci dari hadas besar atau kecil ini termasuk syarat sahnya sholat gitu. Jadi ini semuanya harus harus ada gitu. Kita harus suci dari hadas besar atau kecil, terus kita pakaian, tempat, diri itu juga harus bersih dari kotoran-kotoran. Kita harus mengetahui masuk waktunya sholat, terus kita harus tahu kiblatnya tuh di mana gitu. Kalau misalnya kita misal jam berapa ya, misal jam 4 sore terus kita mau sholat duha, ya nggak boleh gitu. Kenapa? Karena waktu sholat duha itu pagi gitu, sekitar jam 7-an sampai sebelum waktu zuhur gitu. Nah, itu yang maksud dengan mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi nggak bisa asal-asalan ya waktunya untuk sholat duha nih. Ini adalah syarat sahnya sholat. Yang sekarang kita mau bahas kapan sih waktu pelaksanaan sholat duha tuh. Jadi waktu pelaksanaan sholat duha tuh dilaksanakan di pagi hari sejak matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik gitu. Nah dan yang tadi udah Ibu bilang sekitar dari jam 7 sampai waktu sebelum zuhur. Nah, dan waktu yang paling diutamakan yaitu di 1/4 siang, sekitar jam 8:30 pagi gitu. Itu waktu paling utama untuk mengerjakan sholat duha. Selanjutnya, ketika waktu zamannya Rasulullah SAW itu, waktu duha tuh ditandai dengan padang pasir. Nah, kalian tahu apa itu padang pasir? Nah, nanti bisa dilihat di Google banyak ya, gambaran padang pasir. Ketika padang pasir tuh sudah mulai panas dan anak unta tuh udah mulai pada kepanasan gitu. Jadi pada zamannya Rasulullah SAW waktu duha ditandai dengan dua hal itu. Pertama, padang pasir sudah mulai panas. Kedua, anak unta sudah mulai kepanasan gitu. Terus ini ada hadis yang diriwayatkan ada di halaman 124, kalian bisa lihat. Hadisnya Anna Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna minal duha faqala ama laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ah afdalu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Sholatul awwabina hina tarmadul fisol. Artinya, bahwasanya Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat orang-orang awabin itu dari kata awabin sendiri adalah orang yang bertaubat atau bisa taat. Di buku juga taat, kembali kepada Allah. Taubat itu kan artinya kembali kepada Allah. Adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Sholatnya orang-orang awabin adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Sholat apa ini? Sholat duha gitu. Nah, terus gimana Bu caranya melaksanakan sholat duha? Nih bisa dilihat di halaman 125. Ini lihat. Tata cara mengerjakan sholat duha yang 2 rakaat. Ibu baca dulu yang di buku ya. Sholat duha dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan paling banyak maksimal tuh 8 rakaat. Nah, tapi Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat duha kadang 4, kadang 8. Yang pertama, nih cara pelaksanaan sholat duha. Yang pertama berdiri menghadap kiblat. Sudah itu sudah suci dari hadas, sudah menutup aurat. Terus setelah itu berdiri, kalau kita sehat kita berdiri sempurna menghadap kiblat. Setelah itu ngapain lagi? Niatnya ini, usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Terus ngapain lagi? Takbir. Kan tadi udah berdiri, niat usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala Allah. Ketika takbir nih kita niat di dalam hati, tetapkan dalam hati Allah, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terus baca Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, ngapain lagi? Baca surat yang paling diutamakan itu adalah rakaat pertama. Ini baca adalah Asyams. Jadi setelah selesai surat Al-Fatihah tuh baca Asyams. Gimana ya? Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Terus sampai akhir ruku. Di buku juga tuh lihat. Setelah itu ngapain ruku? Ruku baca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, bangun. Baca i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sami Allah. Rabbana lakal hamdu mi'us samawati sampai akhir. Terus ngapain lagi? Sujud. Baca doa sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, terus bangun. Duduk di antara 2 sujud. Baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir. Terus ngapain lagi? Duduk lagi. Sujud lagi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, itu bangun untuk melaksanakan rakaat kedua. Terus berdiri melaksanakan rakaat kedua sampai rakaat kedua. Terus kan baca Fatihah. Nah, setelah baca Fatihah pada rakaat kedua ini, surat yang disunahkan adalah surat Ad-Duha. Jadi rakaat pertama disunahkan surahnya surah Asyams. Pada rakaat kedua disunahkan surahnya surah Ad-Duha. Wadduha, jadi kan Al-Fatihah, Al-Duha, terus ngapain lagi? Ruku, terus bangun, i'tidal, sujud. Habis sujud duduk di antara 2 sujud lagi, baru tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai akhir. Setelah tahiyat terakhir, bacaan tahiyat akhir selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Itu tadi cara sholat duha yang 2 rakaat gitu. Terus nih lihat, pelaksanaan sholat duha sama seperti melaksanakan sholat subuh, yakni 2 rakaat. Yang membedakan hanya waktu dan niat yang membedakannya gitu. Kalau duha ada kunutnya, kalau duha ada kalau subuh ada kunutnya, kalau duha nggak ada kunutnya.
Kalau subuh sekitar waktu subuh, kalau duha ya waktu duha. Kalau subuh niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adallahi ta'ala. Kalau duha niatnya usolli surat duha rakaataini lillahi ta'ala gitu. Terus setelah salam, kan tadi udah selesai nih 2 rakaat. Setelah salam baca doa, gimana doanya? Nih. Wajah ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi selesai salam, baca doa. Doanya ini. Tapi sebelum doa tuh kita cara doa yang baik kita pertama memuji Allah terus sholawat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca salat baru baca ini doa duha ini. Tapi kalau mau misalkan mau langsung doanya duha yang gak apa-apa gitu. Allahumma inna duha, ini duha ya, salah ibu. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'azil wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana mu'assiran fa yassir wa in kana haraman fa tahhir wa in kana ba'idan fa qaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Gitu doanya. Kalau bisa dihafalin ya. Terus nah ini kalau keutamaan sholat duha itu apa aja nih? Kita bisa lihat di bukunya halaman 128 ya. Pertama merupakan amalan harian yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah Rasulullah, wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya bisa dilihat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalatin suyami salasati ayamin min kulli syahrin wa rak'atain duha wa an yang berkata wa rak'atain duha wa an awtira qabla an arquda ya hadisnya. Terus ini adalah wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Apa wasiatnya nih? Kata Nabi, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Ini adalah 3 wasiat dari Nabi yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Terus 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Selanjutnya nih, kebutuhan kita tuh akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala, Allah bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, Ibnu Adam irka li arba'a rakaat min awwalin nahari akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di permulaan hari di pagi, maka aku akan mencukupi di sisa harimu gitu. Terus ini juga di buku ada sholatnya orang-orang yang taat. Sholat duha tuh sholatnya orang-orang yang taat, yang tadi yang dulu bilang sholatnya orang-orang awabin. Terus 2 rakaat sholat duha sama nilainya dengan sedekah. Terus 4 rakaat sholat duha akan membawa kecukupan. Nah ini tadi yang udah ibu jelasin. Terus yang terakhir pahalanya sama dengan Allah. Jadi bagi orang yang mengerjakan sholat duha sepaket dengan sholat subuh, yakni sholat subuh di masjid. Nah, terus dari waktu sholat subuh sampai waktu duha tuh dia di masjid aja ngapain? Iktikaf, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sampai waktu duha. Dan setelah waktu duha waktu duha mulai muncul, baru dia melaksanakan sholat duha. Nah, itu pahalanya sama dengan orang berumroh. Oke, selesai pembahasan sholat duha kita hari ini.
biasakan ya belajar untuk melaksanakan sholat duha. Supaya apa? Yang tadi kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Sholat duha itu merupakan sholatnya orang-orang yang awabin gitu. Kalau sholat duha kita nanti rezekinya lancar, amin gitu. Itu tadi ada beberapa keutamaan dari sholat duha. Dipraktekkan ya di rumahnya masing-masing, nggak apa-apa belajar seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya bagus sih, paling bagus setiap hari. Jadi sebelum belajar sholat duha dulu gitu. Oke, hari ini semoga bisa dipahami ya materi hari ini. Apa yang sudah Bu Ulfi jelaskan bisa dipahami. Dan tugasnya halaman 134 sampai 136 bagian A dan B saja. Oke? Itu ya. Bagian A dan bagian B. Oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi dan tugasnya, boleh langsung tanyakan WhatsApp ke Bu Ulfi ya. Mungkin cukup hari ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Ulfi pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.